Sorry, maaf. Macam mana belum bercakap tak nampak orang kan? Ya Pak, sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka pelatihan pengembangan kawasan strategis wisata yang diselenggarakan Hotel Sahid Batam Center. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau serta jajaran yang hadir pada hari ini, yang jadi host atau panitia pelatihan ini. Yang kami hormati narasumber kami dari Batam Tourism Politeknik Batam, terakhir ada Ibu Eva, Dr. Eva, dan Mas Taufik. Moderator Pak Raja Rozi, ada Pak Aceh, yang terkenal masih Pak Aceh. Beliau adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga. Yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta pelatihan kawasan strategis pariwisata yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat, dan saya lihat sampai ke belakang ya, berapa orang, 150 orang lebih kurang sampai ya. Dengan situasi ruangan seperti ini ya terpaksa ke belakang ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang penting untuk saat ini pemerintah menganjurkan walaupun masih pandemi COVID tetap pakai masker, dan 2 aja, sponsor 1, vaksin 1. Mudah-mudahan kita sudah vaksin minimal 2 kali, karena aturan berangkat kemana-mana nanti vaksin 2 kali itu ditanya, bahkan 3 kali itu booster. Sebelum saya lanjutkan sambutan ini, saya bacakan pantun dulu. Ini pantun yang buat Ibu Butit, yang buat ini. Saya cuma baca katanya. Saya tak ahli pantun, yang ahli pantun itu Pak Deska, Pak Aceh. Kawan-kawan yang hadir pada hari ini, mohon maaf, ada pengelola Pandan Tak Jemu, Pak Geri, sahabat saya, dan lain-lain yang mungkin ya tahu tapi nggak kenal namanya ya, mohon maaf. Bahasa Melayunya kecil tidak disebutkan nama, besar tidak disebutkan gelar. Bahasa Pak Acehnya ladies and gentlemen. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami banggakan, pelatihan pada hari ini adalah pelatihan kawasan industri pariwisata, strategis pariwisata. Ini kawasan strategis pariwisata ini adalah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM di daerah Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Jadi insya Allah kita punya target dalam 5 tahun ke depan kawasan industri ini bisa terdata dengan baik untuk dijadikan nanti pilot project atau pembangunannya atau pelengkapan fasilitasnya. Mungkin target salah 50 ya, sekitar 50 kawasan industri atau kawasan strategis pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Memang kami mengakui di Batam memang kawasan strategis pariwisata itu mungkin yang mencakup di dalamnya adalah sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, di mana pengelolaan sehari-hari biasanya popularis atau kelompok komunitas tertentu di daerah tersebut. Saya menyadari di Batam memang agak susah. Kenapa? Karena Batam dia tidak punya desa. Batam itu punya kelurahan. Setiap kota itu tidak punya desa. Tanjung Pinang, Batam itu tidak punya desa.
dia punya kelurahan. Jadi undang-undang menyebutkan demikian. Jadi kalau saya sudah sering komplain dengan Pak Menteri, yang masukkan desa wisata itu apa kriterianya? Tetap desa. Desa itu ada di kabupaten kota, di desa. Jadi kalau ada di kelurahan itu, di Batam itu ada pengelola seperti desa wisata, ya mungkin namanya kampung wisata atau gimana, seperti Pola Pak Geri itu. Ini yang jadi masalah, dalam penyebutan saja jadi masalah. Namun demikian ya tetap semangat ya Bapak Ibu, mungkin bergabung dalam Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang ada di desa, di kelurahan-kelurahan, tetap bekerja. Bagaimana cara mengelola ini, mungkin hari ini kita dengar dari sumbernya, bagaimana tata pola destinasi itu, bagaimana menghasilkan, tidak hanya membuka, tidak hanya membangun, tapi juga menghasilkan produktif. Saat sekarang yang diperlukan itu, buat apa kita bangun, buat apa kita perbaiki, kita renov dan sebagainya, tapi tidak menghasilkan, orang tidak mau datang ke sana. Supaya orang datang ke sana banyak caranya. Itu mengelola destinasi itu syaratnya 3A. Di samping aksesibilitasnya, jalan menuju ke sana itu baik atau enggak. Baik atau enggak. Kalau bagus ya orang akan mau ke sana dengan waktu sebentar. Aksesnya. Yang kedua amenitasnya, kelengkapannya, fasilitasnya lah. Bahasa besar 3A itu aksesibilitas, kedua adalah amenitas, kelengkapan, fasilitas yang ada di sana itu apa. Sampai di sana orang nengok apa? Apakah nengok hanya desa itu, tak ada jualan, tak ada jual minum, duduk-duduk aja, bangku aja tak ada gitu. Masuk bayar, tapi di dalam tidak bisa menikmati apa-apa. Begitu masuk bayar, artinya di dalam ada fasilitas membuat orang nyaman. Ya mungkin Pak Geri paham itu, karena sudah mengikuti anugerah desa wisata tahun lalu, masuk 100 besar. Ini Pak Geri ini, coba berdiri Pak Geri, masuk ya. Ada mana banyak saya tahu, mungkin bisa banyak belajar. Tahun ini Kementerian Pariwisata membuka yang namanya anugerah desa wisata Indonesia. Saya akan mendaftar. Saya nggak ikuti kemarin, tapi saya juga komplain Pak Menteri, harus dibedakan antara desa wisata yang ada di Jawa dengan di Sumatera, terutama di Kepri. Jauh. Desa-desa wisata yang ada di sana adalah tanah-tanah wilayah, tanah-tanah desa sendiri. Sedangkan desa-desa yang ada di Kepri itu kebanyakan tanah dikelola masyarakat. Jadi fasilitas pemerintah tidak akan masuk di sana, kecuali diserahkan tanahnya, lahannya kepada pemerintah. Jadi mungkin triknya, kalau Bapak Ibu punya, ini kita teknis saja ya, teori banyak nanti ada sumber. Kalau Bapak Ibu punya tanah 2 hektar, coba hibahkan 1/2 hektar kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten kota atau provinsi untuk dibangun fasilitasnya. Fasilitasnya apa saja? Toilet, musola, parkir. Bagaimana pula orang sampai sana tidak bisa parkir? Bagaimana pula orang sampai di destinasi kita, kawasan kita, tidak punya musola? Orang mau sholat tidak punya toilet lagi. Punya toilet pun tidak dibersihkan, orang pun bosan, lihat sekali aja orang datang. Besok pagi orang nggak cerita, tak enak di sana, toiletnya bau dan sebagainya. Besok tak datang lagi. Wisata itu kan menarik, nyaman. Kalau orang nyaman, duit tidak ada masalah. Dimanapun ya namanya minat khusus. Kalau orang berwisata, kata orang tiket pesawat Natuna mahal, tapi orang datang juga 1,7, 1,3 bahkan paling rendah ya. Tapi orang datang. Kalau buat orang berwisata, kalau orang ingin jalan-jalan, apalagi saat pandemi ini, orang udah terlalu lama di rumah. Begitu dibuka, orang kemana-mana. Saya lihat kemarin masa pandemi itu orang di pantai semua. Bahkan pantai ditutup, orang yang di rumah. Bahkan di mall tutup ya dicari tempat lain. Mall ditutup, pantai ditutup, orang di rumah. Jadi saya bilang dengan teman-teman asosiasi, kalau terlalu banyak di rumah nanti kita mengeras lah gitu. Datang lalat gitu. Ya. Saat itu memang sedang besar dicari-cari. Tapi semangat jangan hilang. Makanya kawan-kawan kemarin kita buat event lah. Teman-teman asosiasi yang tidak pengalaman bikin event, yuk kita bikin event untuk semangat saja. Alhamdulillah
2021 banyak event yang diselenggarakan oleh asosiasi, bukan IO. IO-nya tiarap semua. Karena tak ada job ya, tidak ada job dari pelaku pariwisata. Tapi asosiasi kita bangkitkan. Alhamdulillah masih semangat sampai sekarang, sudah mulai bangkit, sudah mulai naik ya. Makan lagi. Kita tidak seperti Bali. Bali itu asosiasinya terpuruk, bahkan demo setiap hari. Karena mereka mengharapkan hampir 90% itu pariwisata. Kita masih ditopang oleh industri dan perdagangan dan beberapa sektor lain. Pariwisata memberikan dampak yang sangat positif kepada sektor lainnya. Ya, kalau sektor pariwisata itu hidup, destinasi Bapak hidup, yang menghidupkan sektor pariwisata, orang akan datang ke sana. Transportasi hidup, orang akan naik bus, naik motor, naik gojek, apalagi. Kemudian kalau mau orang datang ke tempat kita, hotelnya penuh, restoran juga laku, oleh-oleh juga laku. Banyak faktor. Kenapa sektor pariwisata itu sektor unggulan? Hampir semua bupati, wali kota, gubernur menjadikan sektor pariwisata itu sektor unggulan. Karena mereka tahu itu sektor yang sangat strategis. Penghasil devisa nomor 2 terbesar di Indonesia itu adalah sektor pariwisata. Nomor 1 kelapa sawit. Sektor yang menghasilkan devisa. Ini perlu dipahami. Ketiga adalah tadi apa? Akses, amenitas dan atraksi. Atraksi itu ada 3. Atraksi budaya, atraksi buatan, atraksi alam. Mungkin di kawasan strategis ini mungkin lebih banyak mengandalkan atraksi alam. Pantai, pohon-pohon kayu, laut, bawah laut, diving, snorkeling dan sebagainya. Itu kalau di pantai ya. Kalau di bukit mungkin yang mengandalkan view-nya, menghadap ke kota. Orang sedang gitu. Ada pohon kayu, duduk di bawah pohon kayu, menikmati angin, pemandangan. Orang nyaman di sana. Bagaimana caranya orang nyaman? Itu harus diciptakan. Kalau alam kita tidak memungkinkan, diciptakan. Padang pasir aja bisa diciptakan menjadi destinasi. Busung itu padang pasir buatan, bekas galian itu. Nggak ada pohon kayu, tapi orang bisa menciptakan jadi destinasi. Ada tempat minumnya, ada air kelapa. Orang yang nyaman juga sambil foto-foto 10-15 menit, 20 menit, ya duduk nyaman kan, angin berembus gitu. Tapi kalau masuk satu destinasi tidak nyaman, sekali itu aja orang masuk. Besok pagi dia cerita sama orang lain, tak sedap di sana. Tak usah lagi tempat lain aja. Tidak aja. Orang lain itu tidak ada di sana. Orang lain kan gitu kan. Ya. Itu cerita-cerita. Makanya kita bagaimana caranya di samping akses, di samping amenitas atau fasilitas, di samping atraksi alam, atraksi buatan, atraksi budaya. Silakan setiap minggu kalau punya destinasi dan atraksi walaupun kecil. Lomba kuda lumping seperti Pak Ferry ya, pagi setiap minggu. Atraksi ya tari main gasing ya, main congkak. Tapi ada lah, begitu orang sana ada sesuatu yang dilihat. Bukan hanya lihat pemandangan laut aja. Ada yang dilihat, ada permainan sana. Atraksi budaya, ya mungkin kita syarat dengan budaya kita. Banyak gitu, kalau di Kepri itu banyak budaya kita yang tidak ada di daerah lain. Seperti Gobang, Mendu itu tidak ada di daerah lain. Bukit Dangkung itu mungkin ada, tapi mungkin di Riau lah ya, di Pelalawan. Ada beberapa ciri khasnya itu yang kita angkat. Kalau yang biasa-biasa jangan kalah dengan Singapura tuh. Mohon maaf ini, Yokarina bikin apa? Berikwil itu, tak laku lah. Di besar Singapura lebih besar. Ngapain orang datang ke sana? Aku di Singapura aja bisa. Tapi carilah sesuatu yang mereka sukai yang tidak ada di Singapura gitu. Jadi membangun pariwisata itu bukan apa maunya kita, tapi apa maunya wisatawan. Kalau apa maunya kita itulah jadinya bangun tak datang orang. Apa maunya orang gitu. Apa orang Singapura tuh maunya? Kuliner. Takkan kuliner itu harga murah. Jangan pula dipatok. Bahasa Melayu-nya dipaku ya. Kalau harga kuliner 10.000 ya kasih 10.000. Kalau dengan orang lain 10.000, jangan dengan orang Singapura ini naikkan 20.000. Banyak terjadi Pak. Otak-otak tuh 3.000. Begitu orang Singapura datang komplain jadi 10.000.
Jadi orang tidak nyaman. Ya kan 10.000, namanya rezekinya harga 10.000 ya 10.000. Itu yang terjadi kita. Banyak masalah yang harus kita benahi. Kita tidak seperti Bali. Bali itu sebelum kemerdekaan sudah jadi destinasi wisata oleh Belanda. Tahun 40 itu sudah dikembangkan. Di bawah tahun 40 itu. Kita ini baru berwisata itu mungkin 10 tahun terakhir. Dulu kita lengah, lalai mengembangkan sektor wisata itu. Kita kan euforia, industri, perdagangan, sektor lain, sehingga sektor pariwisata itu terabaikan. Padahal di Batam itu sejak 70 dikembangkan Pak Habibie itu menjadi 4 sektor. Sektor perdagangan, pariwisata, alih kapal, pusat perdagangan, industri, alih kapal, dan pariwisata. Pariwisatanya tertinggal. Nah, sekarang mau balik, begitu sektor industri drop, perdagangan drop, baru sektor pariwisata. Lambat memang, cuma harus bergerak terus. Dan mengembangkan wisata itu murah kok. Kalau destinasi murah. Kalau punya laut, punya pantai, bersihkan sedikit, tanam pohon kayu, taruh bangku-bangku, tarik minuman, selesai. Gimana orang nyaman? Itu tadi. Orang Batam tuh maunya apa? Kalau orang Batam ya. Orang Singapura tuh maunya apa gitu. Bukan maunya kita, wah ini mantap nih, kita buat ini lah. Itu menurut kita. Kita datang Singapura atau tidak aja nih. Jadi itu tadi, kalau kreasi dengan kreatif, produktif, inovatif, tapi juga melihat untuk pasar. Satu lagi yang paling penting adalah itu tadi, pemasaran atau publikasinya. Sehebat apapun kita buat destinasi kawasan strategis apapun namanya, tanpa promosi orang tidak akan tahu. Makanya perlu sekarang anak-anak kita milenial itu suruh datang, mereka pasti promosi, selfie sana, selfie sini, dan hashtagnya, captionnya jelas gitu di Instagram tuh. Hampir semua pariwisata sekarang memakai Instagram, jarang pakai Facebook. Pakai sih, silakan aja, karena Instagram tidak terkoneksi dengan Facebook. Tapi biasanya kalau Kementerian Wisata itu pakainya Instagram. Makanya yang salut yang punya Instagramnya lebih dari 10.000 itu salut juga ya followernya. Ya, Bapak Ibu juga boleh. Kalau nanti nasib baik, Instagram Bapak Ibu viral, pengikutnya atau followernya itu tambah terus gitu. Kalau followernya terus, kalau kita posting, kalau 10.000 bacanya, orang yang membacanya 1.000 aja kan cukup. Orang kan tahu 1.000 orang. Kalau kita punya follower 3.000, maksud saya 3.000 lebih deh kan, saya enggak gas. Bisa aja sih ya gas, tapi kan nanti lebay orang ini kepala dinasti lebih pula dari anak muda itu. Tapi kita pelan-pelan aja, pasti. Kalau mau beli juga boleh Bu, cuma ketahuan. Follower beli itu ketahuan. Followernya 15.000, tapi yang like cuma 15 orang, itu ketahuan kan? Ketahuan itu kalau dia segala tak bisa dibohongi. Tapi kalau real 3.000 yang like 10% saja 100 orang, itu udah hebat itu. Dia orang tahu. Itu main Instagram. Silakan ibu-ibu sambil main TikTok boleh juga gitu, masukkan Instagram gitu. Tapi ya lebih baik kalau kita punya destinasi apa saja, kuliner kayak semua sekarang bisa dijual dengan wisata. Destinasi itu luas. Atraksi budaya itu termasuk kuliner di dalamnya. Ini ahli kuliner ada dari BTP nya. Silakan nanti belajar. Bikin sendiri, makan sendiri gitu di BTP. Silakan nanti diajar ya Pak topiknya. Itu mungkin Bapak Ibu beberapa hal kalau bicara wisata ini. Kalau saya berdiri di mimbar ini 3 jam pun tahan ini Pak. Cuma nanti tak kebagian Ibu Eva nanti. Topik. Silakan bertanya, silakan berdampak ilmu-ilmu ya secara teori, tapi coba bisa dipraktekkan. Apa saja, mulai dari hal-hal kecil kayak Agim ya. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Kalau menunggu-nunggu tak ada itu. Saya kadang-kadang lihat stop ini sering marah tuh. Kalau menunggu-nunggu, ya udah selamat lah Tuhan dengan menunggu. Begitu dapat kerja langsung kerjakan. Soal nanti salah benar, balik lagi dievaluasi. Begitu cara kerja. Cara kerja zaman sekarang itu. Begitu ada gas saja. Salah, evaluasi lagi balik ke belakang.
laporkan, kita diskusikan, kita evaluasi. Tapi kalau nggak pernah kerja, tunggu ya, tunggu. Besok lupa lagi, besok kerja kita lama lagi, kali itu tidak akan maju. Orang maju itu akan bergerak cepat. Orang Melayu boleh memang mengatakan pepatah ya Pak Aceh, biar lambat asal selamat, itu hal tertentu, itu dalam kelakuan, dalam sikap itu. Tapi dalam kerja cepat, tepat, tegat, produktif, inovatif, itu. Begitu dia buat menghasilkan. Bikin apa? TikTokan tidak menghasilkan, ya kan tak ada gunanya kan. Bikin apa mengembangkan destinasi tapi tak menghasilkan. Bikin apa kreatif. Saya dah tantang anak muda kreatif tapi tak menghasilkan. Coba orang kreatif orang anak luar itu, begitu masuk di Facebook, begitu masuk di Instagram, menghasilkan. Orang like lebih dari 1 juta. Itu anak Batam, anak Karimun itu ada Nadia Omara, itu anak Karimun. Cuma dia hanya cerita aja. Sekarang sudah followernya udah berapa ya? Di YouTube itu 2 juta ya. 1 juta aja Bapak udah dapat duit berapa itu? Pak Sandiaga Uno itu udah gajinya dari sana, nggak perlu gaji menterinya, nggak imbang gaji menterinya. Jadi berapa bulan? 17 juta Pak Sandiaga Uno itu. Jadi paling tidak 1 bulan ya 0,5 miliar pun dapat itu. Jadi dengan tenang-tenang. Jadi itu gunakan Facebook. Buat apa tambah pulsa tapi tak nambah duit gitu. Pulsa bayar terus tapi tak menghasilkan gitu. Itu harapan ya. Tapi anak-anak muda kita yang jago tuh baik. Saya mungkin itu kembali ke soal ini. Saya bermohon nanti beberapa kawasan strategis pariwisata kita data ya, Bu. Saya manggil Ibu Butet ini lebih akrab ya, Pak ya, Ibu Butet. Di data kembali mana yang betul-betul strategis itu kembangan. Yang namanya kawasan ya tentu bukan hanya satu tempat, lingkar sekitarnya mendukung, ada fasilitas di sana. Seperti Pak Keri, saya harus menampilkan Pak Keri karena saya sekarang ya, dia punya pandang tak jemu, dikelola oleh Pekaris, manajemennya bagus, lapornya bagus, itu nanti didukung oleh fasilitas hotel-hotel yang ada di Nusa Sensation itu ya. Orang akan bawa satu paketnya ke sana. Busung itu tidak ada apa-apa. Cuma turis Tiongkok itu pasti menjelang Telaga dia mampir di Busung, hanya foto-foto. Ya lumayan lah masyarakatnya. Sekarang hasil desanya 1 bulan 300 juta dan 400 juta itu hasil desanya. Masuk ke kas desa, itu lumayan. Jadi kreatif sekarang. Saat ini saatnya kreatif. Tidak perlu nunggu di rumah. Saya bilang dengan teman-teman, gas saja. Saya orangnya suka ngegas. Apa saja gas dulu, urusan belakangan. Alhamdulillah kita bikin event, tidak ada masalah. 2021 itu kan Covid naik-naik, kita antam aja lah, buat aja event di mall, tapi dengan tetap protokol kesehatan kita jaga. Harus kecepatan kerja, nggak bisa lagi nunggu-nunggu, nggak ada tuh, nggak ada tunggu Covid selesai, nggak selesai Covid ini. 5 tahun ke datang kita tetap pakai masker, percaya boleh lah. Jadi kayak flu biasa gitu, tapi tetap ada. Itu Bapak Ibu semua ya, kami tolong dikelola, tolong di Pak Aceh ya, Bu Eva, tolong nanti target dari Pak Gubernur selama 5 tahun ini kita bisa mencapai 50 kawasan strategis wisata yang nanti secara berangsur-angsur dana pemerintah masuk untuk fasilitasnya. Kemudian nanti ada tanah pemerintah di sana, bisa dibangun fasilitas musola, MCK, apalagi warung parkir yang terutama. Jadi itu harus dipikirkan semua, Pak. Jadi tak bisa lagi tak bisa lagi buat asal buat gitu, harus dipikirkan. Pandemi mengajarkan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Kalau dulu kita bangun rumah sakit, bangun sekolah, hanya sekedar bangun. Sekarang bangun rumah sakit, maka Christmas harus ada labornya. Begitu orang sakit, labornya ada, udah nunggu. Kalau ada yang terkonfirmasi sudah keluar hasilnya, tinggal menunggu di BTKL 3 hari, 4 hari, stres sudah. Menjelang keluar hasilnya orang yang meninggal, itu bikin stres itu. Jadi harus mengajar kita, pandemi mengajar kita berangkat bekerja harus lebih cepat, lebih perfect, lebih prima kita. Mungkin itu beberapa hal. Kita bacakan semua sambutan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini
berguna untuk kita semua ya Bapak Ibu. Sedikit saja tapi tolong dikembangkan. Ilmu yang didapat dari Ibu Eva, Ibu Taufik, dikembangkan saja. Kalau memang mau berdebat, beliau mau nanya silakan datang ke BTP. Direkam ya Pak. Yang belum pernah datang ke BTP silakan, tempatnya bagus. Nanti di lantai 4 itu bisa melihat batang atau di bukitnya. Di Bukit Fitka itu bisa melihat 350 itu bisa melihat 360 derajat itu bisa melihat destinasi atau melihat kota Batam ini. Demikian Bapak Ibu, sedikit ya memberikan informasi saja. Satu lagi, turis kita sudah boleh masuk tapi baru dari Nongsapura. Pelabuhan lain tetap buka tapi dengan peraturan SE Menteri Dalam Negeri, Menteri Kasatgas Nasional nomor 12 berlaku karantina, tidak bebas visa dan sebagainya. Tapi kalau Nongsapura, warga negara Singapura bebas visa. Warga negara non Singapura insya Allah nanti dalam waktu dekat visa on arrival. Kita berangkat ke sana tidak karantina, VTL, Vaccinated Traveler. Itu satu-satunya kalau di Batam ke Nongsapura, kalau di Bintan Ragoy atau BBT. Itu Bapak Ibu silakan mau ke Singapura yang Pak Deslan sudah lama ke Singapura silakan dan bebas sana Pak. Asuransinya jangan dipikirkan $20.000, salah itu. Itu nilai pertanggungan. Kita bayar cuma $20, $30, $40. Nilai nilai pertanggungannya $20.000. Jadi jangan bilang wah besar betul bayaran. Nah, itu karena sering mendengar berita yang tidak betul. Berita. Jadi baca SE nomor 12, nomor 13 itu ya. Kalau kurang jelas tanya gitu. Jangan baca berita. Berita sekarang ya persepsinya masing-masing. Dari segi politis, bisnis dan sebagainya. Yang merasakan itu berita hoax itu baca aja. Udah baca uang gitu, baca delete gitu. Tak ada gunanya itu. Bikin pening kepala kita. Saya mungkin itu beberapa hal ya sebelum saya akhiri. Saya bacakan satu pantun. Panglima Ketua, pujaan rakyat. Kalau orang Melayu kan suai. Kita belajar suai ya. Cakep itu bahasa Jakarta. Panglima Hang Tua, pujaan rakyat. Terkenal menjunjung adat dan martabat. Ikutlah pelatihan ini dengan semangat. Semoga ilmunya berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Dibuka nih, dibuka atau ditutup nih? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi Kepulauan Riau hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Ada ininya, juga ada ya, kita sendiri lah. Oke, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada apa-apa yang perlu Bapak sampaikan, silakan telepon saya atau WA. Saya pasti jawab. 0811 69 1414 0811 69 1414. Saya pasti jawab walaupun terlambat. Karena saya buka WA itu biasanya 10 malam ke atas sampai jam 2. Tak tahu berapa. Banyaknya grup. Silakan sampaikan ada masalah, ada yang perlu dibantu, ada yang bikin event, ada yang perlu peninjauan, kita tinjau bersama nanti. Mungkin itu Pak. Nanti lebih banyak Pak Aceh ini sahabat saya, Bapak Karib. Tentang saya dia tahu tuh, kemana saya dia tahu tuh. Hari ini ngopi di mana, besok ngopi di mana dia tahu kan. Ada sekali. Saya rasa demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri nomor.